Tiap malam selama itu. Nanya gitu terus, Nanya gitu. kayak udah feeling gitu Iya, ya? tapi aku pikir candaan. Jadi aku bilang kayak gini, kalau aku tanya balik, kalau kamu kayak gimana? Kalau aku nggak bakalan nikah lagi dan aku bakalan pulang ke kampung ngurusin anak-anakku, ngurusin kebun katanya. Itu kata Kata almarhum. ini juga Kalau anak yang pertama itu operasi karena ya sesar karena pas ini Ayu iparku yang pertama udah sakarat dari mertua dikabarin katanya kalau mau lihat yang terakhir pulang dulu. Jadi harusnya nggak apa-apa anaknya tuh berhubung dari Muara Enim ke sana 4 jam. jadi lahirnya maaf dipercepat. Enggak, bayinya melintang. Jadi pas sampai rumah sakit Muara Enim Sungsang ya? melintang bunda. Oh. Kayak gini langsung oblik katanya ya kalau dari kedokteran. Oke. Terus dioperasi jam 7 masuk, jam 7 malam aku kan masih kerja posisi. Dokter ngabarin harus datang ke rumah sakit langsung katanya. Harus ada keputusan dari suami. Intinya jadinya sesar. Sesar. Yang kedua normal. normal, begitupun yang ketiga. Yang ketiga Yang juga kedua normal. di rumah juga. Yang kedua sama yang ketiga lahiran di rumah. Di rumah dibantu bidan. Ya oke. Dibantu bidan sama dibantu neneknya. Oke, akhirnya ketika lahir tiba-tiba matanya merasa tidak bisa lihat. Iya. Langsung minta diperiksa ke dokter. Langsung dilarikan ke UGD pakai mobil tetangga ya. Pas Apakah pecah pembuluh darahnya kan ada kadang-kadang ada. katanya Gini, kebanyakan ini menurut saya nggak tahu saya salah apa benar ya. Cuman yang saya pernah dengar biasanya sih ya kalau orang lahiran di rumah itu beda sama di rumah sakit. Kebanyakan kalau di rumah itu kan memang treatmentnya ada apa ya tradisional ya. Kadang tiba-tiba ngantuk gitu. Itu memang nggak boleh ditidurin. Ya. Dan Takutnya juga jablas kayak gitu. terus ada Karena juga yang itu kadang-kadang ngedennya. darahnya naik ke atas. Gitu. Nah, biasanya sampai pecah pembuluh darah, merah sekali Ya matanya. kalau ngeden. Nah, Biasanya kalau ngeden banget gitu terus kalau merem, aliran darah sampai ke mata juga. Ya. Bisa sampai merah gitu. Nah itu. Tapi ini mah sampai tidak bisa lihat saat itu. iya. Pas dibawa ke UGD, Pas dibawa ke UGD istri langsung ditanganin 3 dokter sama ada kalau nggak salah kurang lebih 8 perawat sama bidan. oke. Terus istri bilang teriak kayak gini katanya, "Pak, tolong dipanggil dokter," katanya. Tolong rawat aku katanya, aku udah nggak kuat lagi katanya gitu kan. Saat itu posisi masih tidak bisa lihat. Posisi nggak bisa lihat dan nggak bisa apa-apa, nggak bisa gerak-gerak Lemas lagi. sekali, energinya habis. Kata Apakah dokter pendarahan? pendarahan terus kurang darah sebanyak-banyaknya. Itu. Bayi di rumah, Bayi di rumah. Pak Budiman Jadi dampingin istri di rumah sakit. iya bingung pas di rumah kan jadi dibelikan tetangga susu kotak ya coba. Sebentar, jangan ke situ dulu. Akhirnya istri dirawat di rumah sakit. Iya di UGD itu dari jam 11 siang sampai jam 7 malam. Oke. Wafatnya kapan? Wafatnya pas dia masuk ke ruang ICU di Iya, malam jam yang sama. 7:30 malam. Di malam yang sama. Sementara bayi belum mendapatkan ASI sama sekali, makanya akhirnya dibelikan susu formula oleh tetangga. Jadi hari itu tuh di pagi hari mendapatkan kabar gembira kelahiran anak ketiga, tapi mendapatkan kabar duka karena sang ibu kembali ke Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Iya. Sejak saat itu kamu sendiri. Hampir kurang lebih 3 tahun sendiri. Sekarang masih sendiri juga. Ini. Iya. Ini pas hamil 9 bulan hamil yang ketiga ini. Berarti berapa minggu dari ini ya wafatnya ya? Iya. Masih muda loh, umur berapa? 40 ada? Umur 29. 29? Kemarin gini pas 1 bulan pas dia hamil pas hamil yang 9 bulan. Dalam 1 bulan terakhir itu istri selalu bilang kayak gini. Kalau aku meninggal dunia, apakah kamu mau menikah lagi? Tapi setiap malam selama itu. Nanya gitu terus, Nanya gitu. kayak udah feeling gitu Iya, ya? tapi aku pikir candaan. Jadi aku bilang kayak gini, kalau aku tanya balik, kalau kamu kayak gimana? Kalau aku nggak bakalan nikah lagi dan aku bakalan pulang ke kampung ngurusin anak-anakku, ngurusin kebun katanya. Itu kata Kata almarhum. taunya istri memang berpulang duluan. Iya.
Jadi sampai sekarang Mas Budiman sendirian? Sendiri ya. Ya udah, fokus di anak-anak aja ya. Siap A. Udah. Jadi sekarang kepikiran anak lagi sakit ya. Iya yang nomor 3. Ya udah, jangan sia-siakan kesempatan ini kalau begitu ya, pengorbanannya udah terlalu banyak. Untuk apa uangnya? Yang pertama buat kebutuhan anak sekolah. Tiga-tiganya. Tadi itu kelas 5, kelas Yang 3. 1 sama 2 yang udah sekolah. Ya kelas 5 dan kelas 3 ya. Ya. Terus Sisanya buat bayar utang karena kebutuhan hidup ya. utang berapa? Aku sih kemarin kan untuk sebelum istri meninggal dia ada pesen kan. Katanya untuk renovasi rumah sama masangin termon karena kita di sana kan susah air ya. Oke. Jadi pinjam bank kemarin, pinjam bank. Berapa? Aku pinjam kurang lebih 70. Wih, mahal banget. Iya selama 3 tahun tapi udah bayar 1 tahun. Sisanya berapa lagi? Bisa 2 tahun lagi ya. Oke, berapa tuh kira-kira? Per bulannya 2.700.000. Kerjanya apa Pak Budiman? Oh, Jack online. Sama tukang urut kalau ada panggilan. Oh, tukang urut. Iya. Kenapa nggak bilang dari tadi sih? Tadi pas istirahat juga ya, tadi tuh Wina tuh. Itu mah tuh. Ini tangannya sibuk, tolong dong. Aduh ya Oke, ampun, Aa. Oke. Oh, tukang Masuk tukang urut enak ya. Udah berapa Terus lama? kalau di ngurut, nggak jadi nanya berapa deh, ntar gue harus bayar lagi. Seikhlas. Gak apa-apa, berapa Terus- tarifnya? Kalau tarifnya seikhlasnya. Ah, Ikhlasnya masa iya mau ngasih 200.000 A? makasih ya. Iya, ya ikhlas Kan ikhlas, gua- seikhlas itu Eh, A. sedekah paling baik itu adalah senyuman. Oh gitu A. Kemarin pas hari Jumat, kan gue Jumatan, gue gak mau duit, ada kotak amal, ya udah gue senyumin. Iya sih, Ya ikhlas gue senyumnya. Oh udah gitu ya? Gitu juga kan. Terus tadi buat kebutuhan anak-anak, apa kebutuhan apa? Pengen beliin tas buat anak. Kenapa emang tasnya? Kan biasanya waktu almarhum masih ada, setiap kenaikan kelas pasti dibeliin tas baru. Dan kebetulan kemarin karena aku kerja di PHK di bulan 3, jadi kan dari Sebentar, Ya A. kalian tuh gak bisa santai gitu hidupnya. Emang Kesana pada, nggak? enggak gue mau nanya sama kalian bertiga. Ya. Lu nggak usah nama 3 biduan trio kwek-kwek lu. Emang lu nggak lihat itu kalau namanya gaun lu tuh pakai buntut nggak tahu temennya pakai begitu. Hah? Langkah-langkah aja, injek-injek aja. Iya. Emang lu pikir itu gaunnya murah? Heeh. Itu ya harusnya kan yang pakai buntut di bawah. Iya buntutnya bawah. Masa tiap jalan harus begini? Memang harus gitu. Ya enggak lah kan ini panggung besar ya. Itu buntutnya kan di belakang. Bayangkan kalau buntutnya di depan, keinjek terus loh. Iya juga sih. Terus tiap jalan harus gini. Iya. Ya gitu. Nah kan Salah jadi lagi. nggak nginjek. Nah coba jalan. Coba jalan. Tuh aman nih. Jelek lagian- Wina. Aman. Jelek bunda. Yang nggak bener lu Fanny sama Mayang udah tahu kalau temennya punya buntut. Enggak. Sebetulnya baju ini tuh gak ada buntut. Tapi yang pakainya itu jangan berbuntut. Sebetulnya enggak itu tuh. Iya benar. Jangan dibocorin lah. Sebetulnya mah gak ada buntutnya. Ya udahlah, jalan. Maaf ya, urusan buntut aja repot banget. Jadi kenapa tadi tas buat anak pertama? Anak pertama sama anak kedua. Kenapa tasnya emang? Ya udah hitam-hitam gitu Kak. Emang warnanya hitam kali? Enggak warna pink tapi udah buruk kan. Oh gitu. Tapi pas pulang sekolah kan anak-anak bilang gini, "Papa nanti kalau punya duit beliin tas ya." Katanya soalnya tas teman-teman Ayu sama Adek baru semua. Ya Allah, yaudah mudah-mudahan Dibeliin nama Bunda bilang. beneran. Kasih Bunda. Tasnya tuh yang ada huruf H-nya gitu loh Bun. Kan ada aja. Mau. Henny. Ya, namanya Henny Eni. tasnya. Ya udah, jadi tas sekolahnya dikasih sama Mbak Inul. Ntar aku kasih 2. Oh, Kasih Bunda. Makasih Kun. koper juga katanya buat ke Muara Enim. Koper. Ada koper. Ya. Kamu tuh yang dari Muara Enim ke sini pakai truk itu kamu ya? Iya, A. Dia sampai pakai truk loh kemarin loh. Ya udah kalau gitu kita berjuang ya. Siap, A. Mudah-mudahan utangin cepat lunas. Tas mah ada dari Mbak Inul katanya ya. Ya. Oke, yuk kita ke sini yuk.
ambil bolanya. Silakan.